Assalamualaikum anak-anak. Baik ya, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah secara berbarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Baik, anak-anak semua, pada minggu ini, pada pagi hari ini kita sudah masuk ke materi yang baru, yaitu materi yang berjudul tayamum. Nah, kenapa sih kita harus belajar tayamum gitu kan? Nah, apa sih itu tayamum? Kemudian bagaimana tata caranya, pengertiannya apa? Nah, itu yang akan sama-sama kita bahas, yang akan sama-sama menjelaskan ke kalian supaya kalian bisa paham tentang tayamum. Jadi yang kalian paham itu bukan cuma tentang wudhu, yang kalian paham itu bukan cuma tentang tata cara berwudhu, niat wudhu, tapi tayamum juga ada salah satu hal yang penting yang harus kalian pahami gitu. Karena tayamum ini disebut sebagai rukhsah atau keringanan. Nah, manfaatnya atau tujuan kita pembelajaran ini yang pertama, supaya kita mengerti bahwa tayamum itu sebagai salah satu cara bersuci yang dimana Islam itu mengajarkan kebersihan kepada setiap umatnya. An-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Untuk itu kita melakukan kegiatan bersuci ini untuk supaya kita bisa menjadi orang-orang yang beriman gitu ya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian tayamum. Tayamum ini secara garis besar adalah membersihkan diri kita dengan menggunakan debu. Jadi tayamum ini membersihkan menggunakan debu. Nah, membersihkan apa? Membersihkan tangan, wajah dengan menggunakan debu atau tanah atau tanah yang suci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, tayamum ini juga ini sebagai rukhsah atau keringanan. Jadi rukhsah itu artinya keringanan. Nah, maksud dari keringanan ini, jadi ada beberapa kondisi yang dimana kita harus bertayamum. Kondisinya apa aja? Kita bakal bahas di sini. Kondisi yang dimana kita harus bertayamum itu yang pertama, jika kita tidak ada air. Tidak ada air. Maksud dari tidak ada air ini, jadi misalnya kita mau sholat nih, anak-anak mau sholat, misalnya kalian mau sholat, tapi tiba-tiba airnya mati, kerannya mati. Kalian nyari ke rumah tetangga juga nggak ada, keringan. Nah, kalian boleh tayamum dengan menggunakan tembok juga bisa, dengan menggunakan tanah yang bersih, tanah yang suci, dengan menggunakan debu yang ada tembok juga bisa gitu. Jadi kondisi pertama adalah dengan tidak adanya air, kita diharuskan untuk bertayamum. Sebagai contoh tadi, ketika misalnya teman-teman ada di perjalanan, anak-anak ketika ada di perjalanan, di mobil misalnya atau di pesawat, tiba-tiba waktu sholat udah tiba nih, udah masuk waktu zuhur. Nah, ketika masuk waktu zuhur, teman-teman tidak menemukan air, Maksud yang tidak menemukan air di sini, ada air tapi tidak cukup untuk dipakai untuk berwudu. Nah, jadi untuk itu menggunakan melakukan tayamum supaya kita tetap bisa melaksanakan sholat. Jadi itu kondisi yang pertama, yaitu tidak ada air. Dan kondisi yang kedua yaitu sedang dalam perjalanan. Nah, kondisi yang kedua yaitu sedang dalam perjalanan. Jadi yang seperti tadi yang Bapak jelaskan ya, bahwasanya ketika misalnya anak-anak lagi pergi jauh nih, mudik keluar kota bersama orang tua. Nah, tiba-tiba waktu zuhur udah masuk, udah ada waktunya sholat zuhur nih. Cuma anak-anak masih di mobil.
masih di mobil atau di pesawat atau di bis segala macam, dan itu yang membuat teman-teman harus sholat tapi belum bisa untuk berwudu karena tidak ada air. Nah, mau mampir dulu karena kan susah misalnya segala macam. Jadi kondisi yang lainnya yaitu bisa menggunakan tayamum. Bisa. Nah, kalau tayamum di mobil kayak gimana? Contohnya bisa dengan menggunakan kursi yang di mobilnya. Itu bisa debu kursi di mobil itu bisa dijadikan untuk tayamum. Terus ketika udah paham tentang pengertian tayamum, udah juga paham tentang kondisinya, yang sekarang kita pelajari yaitu bagaimana cara kita untuk bertayamum. Jadi begini, cara kita untuk bertayamum itu sebenarnya berbeda dari yang wudhu. Kalau wudhu itu kan banyak rukunnya, ada 6. Tapi kalau tayamum itu rukunnya cuma ada 2 yang harus kita praktekkan itu. Yang pertama membersihkan telapak tangan, dan yang kedua membersihkan wajah. Itu aja cukup. Jadi ketika anak-anak nanti bertayamum, gak usah sampai membersihkan kaki misalnya, gak usah sampai mengusap kepala, gak usah sampai mengusap atau membersihkan telinga, gak usah. Jadi ketika anak-anak tayamum, jadi nanti ketika anak-anak tayamum itu menggunakan debu di tembok misalnya, menggunakan tanah, itu cukup dengan membersihkan telapak tangan dan juga dengan membersihkan wajah. Caranya bagaimana? Jadi gini anak-anak. Nah, ketika teman-teman membersihkan, contoh, ini adalah tembok yang bersih ya, ini tembok yang bersih. Nah, sebelum itu anak-anak harus pastikan dulu bahwasannya tangan tuh dalam keadaan yang bersih. Jadi nggak ada bekas es krim, nggak ada bekas coretan, tapi harus dalam keadaan bersih. Setelah itu dibersihkan dulu tangannya, diambil, ditekan. Nah, ada 3 cara untuk membersihkan. Ada yang seperti ini, ada yang ditiup, ada yang seperti ini. Tujuannya apa? Kalau di tanah itu supaya nggak ada kerikil atau tanah yang besar. Jadi cuma yang halus-halusnya aja yang kita pakai. Itu tujuannya. Setelah itu baru membersihkan. Membersihkannya itu seperti ini, dari sini. Nah, ini yang pertama. Begitu pun dengan yang kedua. Sebagian dari ulama 4 mazhab itu berbeda pendapat. Ada yang sampai pergelangan tangan, ada juga yang sampai siku. Jadi ketika membersihkan tayamum sampai siku bisa, sampai pergelangan tangan. Itu tergantung bagaimana teman-teman menyikapinya. Nah, setelah itu dibersihkan kembali tangannya, baru ditempelkan lagi tangannya di debu yang bersih. Setelah itu sama kayak tadi, bisa kayak gini kan 3 kali, bisa ditiup atau buang. Tujuannya kayak tadi ya, tujuannya supaya tidak ada kerikil yang besar yang masuk. Jadi kita cuma membersihkan doang. Nah, setelah itu baru membersihkan wajah dan cukup 1 kali saja. Nah, setelah itu baru nanti tinggal berdoa. Jadi seperti itu untuk bagaimana cara kita melakukan tayamum, baik itu dalam perjalanan maupun dalam kondisi tidak ada air. Nah, itu untuk materi pada pagi hari ini aja. Nah, jadi teman-teman, anak-anak yang bisa ada yang mau ditanyakan itu bisa ditanyakan saja. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita ke kegiatan selanjutnya? Baik ya, jika memang tidak ada yang ditanyakan, kesimpulan daripada pembelajaran pagi hari ini adalah tayamum adalah sebagai rukhsah atau keringanan. Jadi dari tayamum ini kita bisa paham, kita bisa mengetahui tata cara bersuci selain berwudu. Nah, dengan kondisi tertentu yang tadi, kondisinya dengan tidak ada air, kemudian dalam perjalanan yang panjang, nah itu bisa kita menggunakan atau melakukan tayamum untuk melaksanakan sholat. Nah, sekarang tugas teman-teman buat nanti di pertemuan selanjutnya yaitu menuliskan niat tayamum. Nah, niat tayamum teman-teman cari dan dituliskan di kertas, lalu nanti dikumpulkan. Baik, alhamdulillah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan setiap ilmu yang sama-sama kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.